Kalau mau debatnya lancar, ya minum kopi. Sebelum saya tanya kepada Pak Hendri Satrio, pengamat politik Universitas Paramadina yang hadir melalui Zoom, ada pertanyaan saya kepada Ibu Rika. Selain 23 terpidana korupsi ini, ada berapa banyak terpidana lain, jenis kejahatan lain yang telah dibebaskan tahun ini karena sudah memenuhi persyaratan 2/3? Oke. Terima kasih Bang. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa di tahun ini ada 58.000 lebih narapidana dari semua kasus yang mendapatkan hak bersyarat. Hak bersyarat 58.000 lebih? Ya, betul. Jadi bakal bebas semua itu? Sudah dikeluarkan. 58.000 lebih sudah bebas. Narapidana seluruh kasus Bang. Seluruh kasus dari mulai maling ayam, bandar narkoba, pemerkosa anak, betul. pemerkosa janda juga. Dan ini kan bagian dari pembinaan Bang. Bagian dari pembinaan di luar untuk berbuat lagi gitu. Tentunya kita harus optimis Bang. Oke, jadi kita melaksanakan pembinaan untuk kembali ke masyarakat. Tahun ini 58.000. Pak Satrio, apa fenomena apa ini background peraturan ini? Apakah ini untuk mengurangi kapasitas lapas atau enggak? Ya, kalau itu pertanyaannya Bang, tapi kalau dari sisi politik kan memang teorinya dalam sebuah negara, demokrasi itu bisa langgeng, bisa lancar dilakukan bila tercapai 3 hal ini. Yang pertama adalah ekonomi yang merata, kemudian yang kedua hukum yang tidak tebang pilih, yang ketiga adalah kedewasaan berpolitik. Nah, kalau kita bicara hukum yang tidak tebang pilih, ini kan adil nih. Nah, kalau adil ini ada beberapa angle nih. Adilnya itu buat siapa? Buat napinya, buat korbannya, atau buat masyarakat lain. Nah, itu saya rasa Bang Hotman bisa lebih jago untuk menjawab itu. Jadi jawabannya Pak, menurut Anda ini peraturan tepat atau tidak? Kalau untuk korupsi, ini kan pertimbangannya banyak. Dan saya harus katakan itu tidak tepat. Tapi Bang, di Indonesia, apakah masyarakat kesel sama pelaku korupsi? Kesel Bang, sama koruptor kesel nggak? Kesel. Tapi untuk sebuah kasus korupsi ini, warga masyarakat Indonesia gampang lupanya. Presiden Jokowi itu tidak pernah menempatkan demokrasi dan anti korupsi dalam level utama pembangunannya. Pembangunan utamanya itu adalah infrastruktur. Anti korupsi itu programnya ada aja, tapi bukan level utama. Dan dia sudah membuktikan bahwa dia bisa 2 periode tuh dari itu. Waktu itu kan di ujung-ujung kan ada pelemahan undang-undang KPK tuh katanya, yang menurut KPK justru dikuatkan. Tapi ternyata terpilih 2 kali. Dan masyarakat Indonesia ya sangat permisif, akhirnya mengikuti saja karena ada perasaan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hukum yang sudah ada ini. Kan frustasinya masyarakat Indonesia itu hanya bisa disalurkan lewat DPR kan. Itu pun kalau DPR-nya menangkap aspirasi itu. Yang harusnya menjawab pertanyaannya Bang Hotman tadi adalah anggota DPR yang memang membuat undang-undang itu. Pendapat Anda pribadi gimana? Kalau saya sedih jelas. Kenapa? Karena memang akhirnya tidak membuat efek jera yang jangka panjang untuk para koruptor ini. Bahkan sekarang permisif di politik kan, sudah ada boleh maju pileg, ada bahkan di daerah timur Indonesia, ada yang sudah tersangka jadi koruptor menang pemilihan bupati loh Bang. Dan itu terjadi. Dan kenapa itu terjadi? Karena masyarakat melihatnya ini orang sejahtera. Apa pendapat saudara tentang syarat untuk pembebasan bersyarat itu kan cukup surat keterangan kelakuan baik dari tim dari dalam lapas. Apakah menurut Anda itu sangat subjektif? Apakah itu akan menimbulkan sogok menyogok baru atau korupsi baru? Ini kan tadi sudah dibahas tuh, itu sangat subjektif kan. Ya. Tapi apakah ada opsi lain selain itu? Kan belum ada sampai saat ini, hanya itu saja opsinya. Makanya saya suka nih diskusi seperti ini, mudah-mudahan didengar oleh anggota DPR dan bisa membuat hati nurani mereka terbuka meratifikasi undang-undangnya. Bukan hari ini aja DPR-nya aja nggak ada yang datang. Apakah menurut Anda DPR tidak berani karena ada kemungkinan beberapa oknum bakal calon juga di kemudian hari masuk penjara? Ya sangat mungkin itu, makanya dibuat senyaman mungkin dari sekarang, gitu kan? So artinya kalau menurut saya sih willingness atau keinginan dari penguasa itulah yang akan mengubah semuanya ini terjadi. Tapi kan terkadang keinginan untuk memberantas korupsi, penegakan HAM, penegakan demokrasi itu kan sebatas lip service pada saat kampanye saja. Begitu sudah selesai, ini akan menjadi masa lalu juga. Terima kasih Pak Hendri.
Pak Boyamin, kan setiap warga binaan berhak mendapatkan remisi 17 Agustus. Berhak mendapatkan remisi keagamaan. Boleh tahu nggak, pernah nggak Anda dengar untuk mendapatkan surat remisi itu perlu nggak hepeng? Ada. Hah? Ada. Yang benar? Ada. Jadi gimana? Jadi? Ya makanya justru itulah. Jadi saya tidak ingin membongkar satu persatu. Ya. Misalnya perbaikannya konsepnya tadi, misalnya tim penilai itu dari luar. Kalau konsepnya penilai dari dalam atau tokoh keagamaan yang didatangkan, konsep mereka akan malu kalau dianggap gagal. Maka kemudian ditulis berhasil semua. Jadi lapas pun juga malu kalau dianggap gagal membina. Maka konsepnya bagaimana diberikan sebanyak-banyaknya. Pengurangan tadi, asimilasi, remisi, bebas bersyarat, itu konsepnya menjadi begitu. Maka perbaikannya perlu tim independen dari luar untuk jangan orang lapas gitu. Ya, gitu. Jangan orang lapas dan jangan dari Ditjen Kemasyarakatan gitu. Ya tetap mereka ada, karena yang tahu datanya kan mereka. Tapi harus ada tim objektif dari luar. Ya dewan lah, gitu loh. Kira-kira gambarannya begitu. Bu Rika, katanya Kementerian Hukum dan HAM juga mengajukan draft RUU perampasan aset koruptor, tapi ditolak oleh DPR. Itu benar? Yang pasti kan kalau itu kan nanti di bagian Ditjen PP ya Pak ya. Sudah pertama ditolak ya? Ya. Ditolak oleh DPR? Jelas ditolak itu. Ada dua, jadi pembatasan uang kartal, artinya kita semakin sulit untuk tunai, dan kemudian perampasan aset. Itu bahkan ditolak. Bahkan kalau undang-undang pemasyarakatan ini crash program, nggak waktu lama, perdebatan nggak lama, dan biasanya itu DPR agak rajin mengundang saya, termasuk misalnya RUU Kejaksaan segala macam, ini nggak pernah ngundang siapa-siapa untuk pembahasan undang-undang pemasyarakatan ini. Perampasan aset ditolak, menurut Anda apa background-nya? Ya pasti itu takut nanti berdampak impact politik. Dan terhadap? Pelaku-pelaku pembuat undang-undang itu kan pemerintahan dan DPR. Artinya tidak mau membuat senjata makan tuan, begitu? Ya salah satunya itu. Kedua juga bahwa konsep ini nanti biaya politik kan tinggi. Selain senjata makan tuan, politik itu tinggi. Nah kalau perampasan aset dan uang kartal tadi disahkan, ya itu membatasi dan itu akhirnya biaya-biaya politik tingkat tinggi tadi tidak tertutupi. Terima kasih, Pak. Pak Jamin Ginting. Jadi begini Bang, yang paling dikhawatirkan dalam Proceeds of Crime Act namanya Bang. Artinya nanti setiap pejabat yang sudah akan naik, dia harus ada laporan LKHPN, laporan kekayaan harta negara. Dia setelah menjabat, dia juga sisanya nanti kalau ada peningkatan itu namanya illicit Seberapa enrichment. penting itu undang-undang perampasan aset? Penting banget Bang, karena dia bisa mengajukan gugatan keperdataan atas benda. Jadi nanti kalau ada contohnya anggota DPR atau pejabat negara punya uang yang nomine, yang tidak tahu di mana tempatnya dan namanya tidak tahu, tapi negara menemukan, maka negara bisa menyita tersebut. Silakan Anda datang ke pengadilan untuk membuktikan ini uang Anda berasal dari halal. Cuma ini kan ada kontradiksi. Di satu pihak koruptor diperingan dengan undang-undang ini tahun 2022, tapi undang-undang perampasan aset itu memberatkan koruptor. Kontradiksi. Jadi itu mau kemana? Beda Bang. Kalau ini in personam, jadi targetnya adalah orang. Kalau aset perampasan aset adalah targetnya adalah benda. Jadi kalau seorang pejabat negara punya harta dari hasil kejahatan, kita nggak melihat hasil kejahatan apakah ada kaitan atau enggak. Tapi harta tersebut tidak bisa, tidak ada orang tuanya. Harta tersebut tidak ada pemiliknya. Jadi lebih penting mana? Lebih penting koruptor dimiskinkan, atau lebih penting koruptor lebih lama di penjara? Saya lebih cenderung koruptor dimiskinkan Bang. Karena begini Bang, kalau kita masuk, kalau orang di penjara masih bisa mengontrol hartanya, dia happy. Tapi kalau keluar dari penjara, walaupun sudah bebas tapi nggak punya harta, dia sedih. Jadi menurut Anda sangat tidak masuk di akal DPR kenapa menolak draft undang-undang perampasan aset koruptor? Sangat tidak masuk di akal. Itu mungkin salah satu kekhawatiran, bisa jadi nanti bisa terkena bagi mereka sendiri kalau sampai itu diundangkan. Takut senjata makan tuan begitu? Bisa jadi kalau oknum-oknum itu. Oke, kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini.